Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam. Buya mau nanya, ini kan tentang kebiasaan buruk yang diubah untuk menjadi kebiasaan baik. Saya tuh punya kebiasaan buruk, suka overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi misalnya saya tiba-tiba diberhentiin kerja, saya tuh udah overthinking duluan, nanti saya dapat kerjaan nggak ya, nanti saya dapat ini nggak ya. Terus misalnya saya udah hampir nikah tapi nggak jadi, nanti saya dapat pengganti nggak ya, nanti ke depannya gimana ya. Jadi kebiasaan buruk saya tuh overthinking sebelum terjadi. Mohon arahannya Buya, bagaimana caranya untuk mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisi yang tidak terlihat dalam diri Anda. Ada sisi yang tidak terlihat. Langsung Anda ngira ini Buya ngeramal nih, bukan. Enggak, ini bukan ramalan. Bukan ilmu perdukunan ini. Bukan dari sisi fisik Anda, akan tapi sisi mental Anda. Anda punya permasalahan di mental Anda, dan itu membahayakan kalau dibiarkan, karena memikirkan sesuatu yang yang belum terjadi itu boleh dan sah saja, namanya waspada. Tapi kalau kewaspadaan yang berlebihan menjadikan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu adalah penyakit. Kalau orang tabrakan mobil itu biasanya di mana? Di jalan, kan begitu. Akhirnya dia terlalu pikir dalam, jangan-jangan aku keluar nanti tabrakan. Akhirnya tidak kemana-mana dia. Maka sesungguhnya tabrakan mobil biasanya di jalan, maka lah kesadaran akan bahaya ini menjadikan dia hati-hati. Makanya kalau jalan di pinggir, mobilnya dibenerin remnya, begitu. Tapi kalau sudah berlebihan seperti Anda rasakan, ini menjadi tidak baik. Bahkan mungkin objeknya itu berbeda-beda. Objek dari pekerjaan, sehingga setelah ini sehingga pesimis, nanti terima dan sebagainya. Padahal kita belum. Akhirnya kita sudah stres sendiri, padahal kita belum melamar. Bisa jadi kita sudah dinanti-nanti untuk bekerja di tempat tersebut, tapi kita sudah terlanjur, sehingga betul ditolak sekali. Tak tahu yang betul kan, akhirnya begitu. Akhirnya menjadi males, dia mau maju lagi sudah tidak. Ini objeknya berbeda, objeknya kerjaan. Ternyata dalam majelis yang sama Anda bisa bicara, objeknya calon pasangan. Wah, siapa yang mau dengan saya ini, lamar ini. Nanti terus, nanti setelah menjadi pasangan pun objeknya apa? Jangan-jangan suamiku tidak cinta kepadaku, jangan-jangan ini, kenapa kok pulang diam saja, padahal dia sakit gigi kan. Jadi ini bahaya sekali. Maka Anda minta bantuan kepada ahlinya. Hal-hal yang semacam ini Anda perlu dikasih sayangi, karena bukan dicaci dan dimarah. Kalau orang punya permasalahan, dia permasalahan psikologinya, permasalahan mentalnya, dan bukan gila. Saya juga punya masalah psikologi, kadang-kadang saya juga marah tidak terkontrol, makanya harus belajar, kan gitu ya. Kadang-kadang kita begitu, wajar, nama manusia itu jasad kita kulit koreng namanya, ya kan. Kalau dikurit namanya koreng, kalau di mata namanya belek, kan begitu ya. Macam-macam. Kalau di mulut namanya sariawan, cuman di mental namanya masalah psikologi tadi. Jadi itu Anda tidak usah menganggap Anda gila. Baca sebagian orang sudah S3 sekalipun, anaknya punya masalah, dibawa ke psikolog, katanya memang anak saya gila. Loh, bukan masalahnya gila. Ini ilmu yang spesial ini. Anda duduk dengan psikolog wanita, tentunya Anda upayakan seorang wanita, karena Anda seorang wanita, biar bebas dalam berbicara dengan Anda. Yang Anda lihat dia bisa dipercaya, nanti akan diajak diskusi. Mungkin mental Anda akan dipulihkan pelan-pelan, sehingga Anda setelah itu menjadi overthinkingnya sudah berkurang. Ya, berprasangka bolehlah, akan tapi ada kadarnya. Itu nanti bermacam-macam. Bisa jadi nanti was-was juga, itu masuk juga di pembahasan itu juga. Sehingga kalau takut saja, jangan-jangan terus, sehingga tidak akan bisa indah. Dan itu kalau dibiarkan, itu akan mengganggu urusan Anda dengan sesama. Dengan Allah pasti, orang lagi sholat kok masih ingat, sholat saya diterima enggak oleh Allah, dosa saya diampuni enggak oleh Allah, paling tidak diampuni, gimana kan.
paling tidak diampuni. Semangat Allah sudah berfirman, Allah Ghafur, Maha Pengampun. Diterima ndak amal saya? Terus akhirnya Pak, mending ndak usah sholat deh karuan. Bahaya sekali nanti kesananya. Jadi ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Pekerjaan ada. Khusnudzon, amin. Calon jodoh akan datang, amin. Anak soleh-soleh, amin. Teman baik-baik, amin. Enak ndak begitu? Coba kalau ngomong, calon jodohmu jauh, rizkimu kayaknya berantakan, anak lah, itu kan negative thinking. Overthinkingnya positif. Overthinking dalam urusan positif juga berbahaya. Aman, semuanya sendiri nanti tabrak jeder kapok, kan gitu ya. Jadi ada batas yang semuanya. Kalau kita ingin berprasangka, tentu ada kadarnya, dan biasakan yang baik. Seperti itu, insya Allah. Yang menyelesaikan, yang membantu adalah ahlinya. Ya, dokter gigi nggak bisa menyelesaikan, dokter kulit juga tidak bisa menyelesaikan, ustadz pun hanya bisa memberikan pengarahan, kecuali ustadznya yang punya ilmu di dalam bidang tersebut, sebab ada bagiannya masing-masing. Paling tidak kami kasih gambaran yang semacam ini. Ketahuilah Anda sering duduk dengan orang yang ngerti di biro psikologi untuk diajak diskusi dan sebagainya. Mungkin Anda punya pengalaman lama yang menjadikan Anda semacam itu, pengalaman baik tapi salah mengambilnya, bisa saja pengamalan baik salah cara memahaminya, atau mungkin teguran orang tua atau sebagainya, salah memahaminya, menjadi terluka mentalnya. Dan kami sengaja sampaikan urusan masalah psikologi ini hari ini sangat penting, karena tingkat depresi, was-was dan sebagainya sangat tinggi di hari ini, sehingga banyak tiba-tiba di rumah tangga berantem dan sebagainya. Permasalahannya adalah bukan karena ada kebencian di dalam hatinya, akan tapi mereka tidak menyadari ada permasalahan di mentalnya, sehingga ada orang tiba-tiba mencaci, marah, ngomong sendiri dan seterusnya. Itu karena membiarkan permasalahan ini. Insya Allah Anda sehat ya, sehat setelah ini. Anda bukan sakit gila, bukan. Anda kami yakinkan Anda perlu duduk dengan orang yang mengerti tentang ilmu itu, sampai nanti Anda akan dibuka opsi-opsi yang bisa Anda masuki, cara berpikir yang nyaman, yang indah. Setelah itu Anda menjadi orang yang cara berpikirnya menjadi normal, sehingga bisa khusnudzon, bisa senang sebelum senang. Orang punya khusnudzon itu indah sekali. Itu pedagang itu kalau nggak punya prasangka baik, itu nyesek dia, aduh nanti bangkrut saya. Tapi khayalannya apa? Ya Allah, modal 100 juta untung 50 juta, langsung belanja dia. Lah kalau Anda dagang nggak bisa-bisa nanti, waduh saya dagang bangkrut, nanti nggak ada yang beli nggak bayar, pakai ngutang nggak ini, stres ya. Sudah nggak punya suami, akhirnya nggak punya ini, akhirnya jelek. Sehari ini harus Anda sadar bahwasanya ini perlu. Bukan Anda saja sebetulnya. Anda kenapa kok Anda marah-marah sama suami nggak jelas? Anda kenapa kok tiba-tiba sama istri kok tidak stabil? Anda itu apa Anda itu? Kami menasehati sisi syariat iya, tapi sisi lain ini yang nggak bisa disentuh oleh ustadz. Wong suaminya, istrinya. Sehingga ada kan orang pada zaman Nabi, siang hari ditempelengi, malam hari digauli istrinya. Itu orang gila, ya betul, psikolog. Masalah psikologi itu, kalau Nabi menggambarkan seperti orang gila, ya gila itu kan masalah mental yang dibiarkan. Nabi, ada orang siang hari ditempelengi istrinya, malam digauli, besok punya anak. Kurang lebihnya begitu, kebodohan. Jadi tolong jangan mengentengkan masalah ini, tapi bisa disembuhkan, tidak usah khawatir. Anda akan sembuh dan sembuh insyaAllah, sehat-sehat, Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.